Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, kembali lagi di channel Bilfaqih TJS. Di episode sebelumnya kita membahas histori sejarah lahirnya Kerajaan Pajajaran. Di episode kali ini kita membahas pernikahan anak Prabu Siliwangi, yaitu istri Pangeran Walangsungsang. Tapi sebelum kita lanjutkan, sahabat beriman, jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasinya agar setiap informasi menarik lainnya tidak ketinggalan. Selamat menonton. Mengawali cerita sejarah ini sebagai Purwa Daksina, Purwa Kawitan Daksina Kawekasan, kerajaan besar di kawasan barat Pulau Jawa, Pakuan Pajajaran, yang gemah ipah loh Cinawi, subur kang sarwa, tinandur murah kang sarwa tinuku. Dengan rajanya Jaya Dewata bergelar Sri Baduga Maharaja Prabu Siliwangi, Raja Agung Punjuling Papak ugi Sakti Mandraguna, teguh totosane bojona, kulit boten tedas tapak paluning pandai, dihormati, disanjung, puja rakyatnya dan disegani oleh lawan-lawannya. Raja Dewata menikah dengan Nyi Subang Larang, dikaruniai 2 orang putra dan 1 putri. Pangeran Walangsungsang yang lahir pertama tahun 1423 Masehi, kedua Nyai Larasantang lahir tahun 1426 Masehi, sedangkan putra yang ketiga Raja Senggara lahir tahun 1428 Masehi. Pada tahun 1442 Masehi, Pangeran Walangsungsang menikah dengan Nyai Endang Gelis, putri Ki Gedeng Danuwarsih dari Pertapaan Gunung Marapi. Mereka singgah di beberapa petapaan, antara lain Petapa Jangkup di Desa Panongan, Sedong, Petapaan Gunung Kumbang di daerah Tegal, dan Petapaan Gunung Cangak di Desa Mundu Mesigit. Yang terakhir sampai ke Gunung Amparan Jati, dan di sanalah bertemu dengan Syekh Datuk Kahfi yang berasal dari kerajaan Parsi. Ia adalah seorang guru agama Islam yang luhur ilmu dan budi pekertinya. Pangeran Walangsungsang beserta adiknya Nyai Larasantang dan istrinya Nyai Endang Gelis berguru agama Islam kepada Syekh Nurjati dan menetap bersama Ki Gedeng Danusela, adik Ki Gedeng Danuwarsi. Oleh Syekh Nurjati, Pangeran Walangsungsang diberi nama Somadullah dan diminta untuk membuka hutan di pinggir pantai sebelah tenggara Gunung Jati. Maka sejak itulah berdiri Dukuh Tegal Alang-alang yang kemudian diberi nama Desa Caruban atau Campuran, yang semakin lama menjadi ramai dikunjungi dan dihuni oleh berbagai suku bangsa untuk berdagang, bertani, dan mencari ikan di laut. Seiring waktu, pemukiman tersebut makin membesar menjadi sebuah kadipaten yang bernama Kadipaten Caruban. Berdirinya kadipaten tersebut mendapat dukungan dari Prabu Siliwangi. Sejumlah nama yang disandang Pangeran Walangsungsang disesuaikan dengan berbagai peristiwa yang dialaminya. Berdasarkan kisah perjalanannya, putra pertama Raja Pajajaran Prabu Siliwangi ini mempunyai 5 nama selain Walangsungsang, yaitu Ki Somadullah, Haji Abdullah Iman, Pangeran Cakrabuana, dan Mbah Kuwu Sengkan. Saat menjadi Kuwu menggantikan Ki Gedeng Alang-alang. Nama Pangeran Cakrabuana alias Mbah Kuwu Sengkan tersebut disandangkan mulai terbentuknya Kadipaten Caruban hingga menjadi Kerajaan Islam Cirebon pada 1482 Masehi yang bertempat di Keraton Pakungwati. Perkawinan dengan Nyimas Endang Gelis. Dari hasil perkawinannya, menurut naskah Purwaka Caruban Nagari, Pangeran Cakrabuana memperoleh 1 orang anak perempuan. Anak tersebut merupakan anak pertama yang lahir ketika Pangeran Cakrabuana berangkat menunaikan haji ke Tanah Suci bersama adiknya Rara Santang. Putri itu bernama Nyimas Dalem Pakungwati, putri yang menurut naskah Kuningan sebagai anak Nyimas Kencana Larang. Sahabat beriman, itulah kisah perkawinan dan istri pertama Raden Walangsungsang atau Pangeran Cakrabuana dengan Nyimas Endang Gelis, dan dikarunilah seorang putri yang bernama Nyimas Dalem Pakungwati.
Semoga informasi tersebut memberi pengetahuan dan manfaat untuk kita semua. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan tutur kata dalam penyampaian. Jangan lupa dukung terus channel ini agar semakin berkembang dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.